Berapa banyak dari kalian semua yang memperhatikan air seni kalian saat kalian buang air kecil? Tonton slide yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, kali ini kita akan bahas seputar air seni ya, atau air kencing. Nah, kedengarannya menjijikkan, hal yang tidak perlu dibahas mungkin ya, tapi ini penting nggak penting ya untuk dibahas. Kenapa? Karena kita bisa menilai kesehatan kita dari air seni kita. Ya, walaupun tidak semuanya ya, tetap Anda memerlukan pemeriksaan yang lainnya juga. Tapi air seni juga bisa menjadi indikator untuk menentukan kita ini sehat atau tidak pola hidupnya. Yang pertama, Anda bisa lihat dulu warnanya. Nah, ini ada saya tampilkan di sini beberapa warna air seni dan artinya apa? Apakah Anda tergolong sedang dehidrasi? Ya, dehidrasi ada ringan, sedang, berat ya. Kemudian apakah Anda tergolong cukup cairannya ya, terhidrasi dengan baik, cukup minum, atau apakah Anda tergolong dehidrasi berat? Nah, itu bisa dinilai juga dari air kencingnya atau air seninya. Jadi kalau warnanya sudah kuning pekat, segera minum air yang lebih banyak ya, untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Nah, mungkin ada beberapa orang yang pernah mengalami nih air kencingnya atau air seninya itu berwarna seperti teh. Kalau sudah berwarna seperti teh, saran saya adalah hubungi dokter atau konsultasikan diri Anda ke dokter. Sudah berapa lama Anda mengalami hal tersebut? Beritahu dokter, kemudian pas lagi buang air kecil apakah ada rasa sakit, apakah bercampur dengan darah, dan sebagainya. Penyebabnya bermacam-macam. Bisa karena masalah di hati, masalah di empedu, masalah di ginjal sendiri, kemudian masalah di saluran kemih, ISK, dan sebagainya. So, kunjungi dokter kalau Anda mengalami hal tersebut. Oke, itu tadi yang pertama, kita bisa lihat dari warnanya. Kemudian yang kedua nih, pada saat kita kencing atau kita buang air kecil ya, mungkin kalau Anda yang menggunakan misalnya pada pria nih, yang menggunakan urinoir toilet, itu agak susah untuk menilainya. Tapi kalau Anda menggunakan kloset yang biasanya itu yang ada airnya, nah ini bisa dilihat lagi. Yang kedua adalah berbuih atau tidak. Nah, apakah berbuih itu berbahaya? Tidak semuanya berbahaya ya. Jadi di sini sudah saya rangkum ada sekitar 7 hal yang bisa membuat urin kita berbuih. Oke, tentu saja ini bisa Anda nilai kalau Anda menggunakan kloset yang ada airnya. Tapi kalau yang untuk cowok itu ya nggak bisa gitu. Oke, yang pertama adalah jarak dan laju air seni pada saat Anda buang air kecil. Semakin tinggi jaraknya, semakin kencang lajunya. Misalnya Anda penuh nih, terus Anda buang. Nah, itu bisa menimbulkan buih. Tapi biasanya hanya sebentar dan buih itu akan hilang kembali. Wajar karena ada tekanan air yang begitu deras akan menghasilkan buih. Kemudian yang kedua, bisa jadi kloset di kamar mandi Anda tersebut baru dibersihkan, dipakai sabun, dan belum bersih dibilas. Nah, jadi air sabun tadi yang menyebabkan buihnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga, penyebab berbuih juga bisa disebabkan karena Anda sedang dehidrasi. Jadi, jumlah cairannya lebih sedikit dibandingkan dengan komponen yang ada di dalam urin ya. Itu akan menimbulkan buih. Apakah bermasalah? Tidak terlalu membahayakan untuk kesehatan, tapi kalau Anda dehidrasi dalam jangka panjang juga tidak baik untuk kesehatan. Solusinya untuk yang dehidrasi ya, segera Anda isi kembali cairan tubuh Anda. Lalu yang keempat, disebabkan karena protein urea. Apa itu protein urea? Protein urea itu adalah terdapat protein dalam air seni Anda. Sebenarnya tidak boleh ada protein. Jadi kalau ada protein berarti ada kebocoran, ada kerusakan biasanya pada ginjal nih. Nah, gagal ginjal, jadi ada 2 nih, gagal ginjal akut, ada gagal ginjal yang kronis. Nah, gagal ginjal ini biasanya tidak berdiri sendiri. Sebagian besar disebabkan karena penyakit lain, karena komplikasi penyakit yang lainnya. Seperti ada diabetes, kemudian ada hipertensi, kemudian mereka-mereka yang sering sekali menggunakan obat-obat anti nyeri atau obat-obat antiinflamasi, biasa disebut dengan OAINS, obat anti-inflamatori non-steroid. Ya, OAINS, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug, anti-inflamasi drug ya. Jadi penyebab dari gagal ginjal juga bisa disebabkan karena obat-obatan tersebut. Maka untuk itulah saya sering sekali mengatakan di video saya, kalau Anda menggunakan obat-obatan sebaiknya di bawah pengawasan dokter. Jadi jangan beli obat sendiri terus-menerus tanpa Anda baca juga efek sampingnya apa ya. Kemudian yang kelima ada namanya infeksi saluran kemih. Jadi ada bakteri di sana. Ya, komponen dari infeksi tadi ada sel darah putih, ada bakteri yang bercampur dengan air seni ketika menabrak air yang ada di kloset, ini juga akan menimbulkan buih. Lalu ada namanya retrograde ejaculation.
Ini terutama pada pria. Nah, biasanya pria ejakulasikan cairannya keluar nih. Sedangkan retrograde cairannya ini kembali ke belakang. Retrograde ya. Jadi kembali ke kandung kemih. Air seni yang bercampur dengan cairan tadi, cairan sperma tadi, ketika menabrak air di kloset akan menghasilkan buih juga. Kemudian yang terakhir adalah preeklamsi. Ini bisa terjadi pada wanita hamil. Jadi kalau Anda semua yang mengalami kencingnya berbuih, coba dicek dulu. Mungkin bisa jadi kasusnya itu yang pertama nih, jarak antara kloset atau tidak. Yang kedua, kloset Anda bersihkannya kurang tuntas nih, masih ada sabunnya. Kalau dua kriteria yang pertama tadi ini tidak masuk, mungkin Anda punya masalah kesehatan yang lain. Nah, silakan kunjungi dokter Anda dan ceritakan apa yang terjadi pada diri Anda. Jadi, keluhan-keluhan Anda jelaskan ke dokter, kemudian tanda yang muncul, gejala yang muncul, ceritakan semuanya. Serta obat-obatan juga, jangan lupa sampaikan ke dokter. Oke, mungkin itu saja. Semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat. Buat Anda yang suka, silakan klik like, share buat teman-teman Anda. Sampai jumpa, salam hebat, luar biasa. Nah, kali ini kita akan bahas seputar air seni ya atau air kencing. Kedengarannya menjijikkan, hal yang tidak perlu dibahas mungkin ya, tapi ini penting nggak penting ya untuk dibahas. Kenapa? Karena kita bisa menilai kesehatan kita dari air seni kita. Ya walaupun tidak semuanya ya. Jadi di sini sudah saya rangkum ada sekitar 7 hal yang bisa membuat urin kita berbuih. Yang pertama adalah jarak dan laju air seni pada saat Anda buang air kecil. Kemudian yang kedua, bisa jadi kloset di kamar mandi Anda tersebut baru dibersihkan, dipakai sabun, dan belum bersih dibilas. Kemudian yang ketiga, penyebab berbuih juga bisa disebabkan karena Anda sedang dehidrasi. Lalu yang keempat, disebabkan karena protein urea. Yang kelima, ada namanya infeksi saluran kemih. Lalu, ada namanya retrograde ejaculation. Lalu,